Salam sahabat-sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali. Seminggu telah berlalu, kabar duka yang mengguncang dunia, terutama umat Katolik, di mana Bapa Suci kita telah meninggal dunia. Tapi di tengah duka ini, ada suara-suara aneh yang bermunculan, terutama di status-status media sosial, di video-video TikTok yang diedit pakai teknologi AI yang selalu menjelekkan Paus, bahkan menuduh bahwa Paus itu adalah antikristus. Tentu ini sebuah tuduhan yang sangat luar biasa kejam. Tapi sebelum kita terbawa emosi, teman-teman, kita harus bertanya, apakah benar Paus itu adalah seorang antikristus? Apakah dengan kematian Paus, Gereja Katolik itu akan goyah, akan runtuh? Atau justru ini adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kepada dunia siapa sebenarnya Gereja Kristus itu? Untuk itu teman-teman, tanpa berlama-lama, mari kita gali bersama dan simak videonya sampai habis. Tuduhan bahwa Paus itu adalah antikristus tentu bukan hal yang baru. Sejak abad reformasi, tuduhan semacam ini sudah dilemparkan oleh sebagian kelompok Protestan ekstrem. Saya ulangi, kelompok Protestan ekstrem. Ya, mungkin oknum lah ya. Mereka sering memelintir kitab Wahyu, mengutip tentang binatang, tentang Babylon besar. Lalu mereka tanpa malu-malu berkata bahwa itu berbicara tentang Vatikan. Lucunya mereka lupa membaca Alkitab secara utuh, secara keseluruhan. Mereka hanya comot-comot ayat. Lalu mereka lupa bahwa antikristus bukan soal jabatan gereja, tapi soal semangat melawan Kristus, melawan Yesus. Dan lucunya lagi, mereka mengabaikan satu fakta besar, bahwa Paus tidak mengajarkan orang untuk menjauh dari Yesus, tapi justru memimpin dunia, memimpin banyak orang untuk semakin dekat kepada Yesus Kristus. Maka kalau Paus wafat, apakah ini berarti antikristus kalah kalau memang Paus itu antikristus? Atau apakah ini membuktikan bahwa tuduhan mereka selama ini hanya pepesan kosong, nol besar, tak berdasar, itu hanya karena kebencian? Nah teman-teman, untuk itu mari kita gali yang pertama, siapa itu antikristus menurut kitab suci. Mari kita lihat dulu dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 18 dikatakan, anak-anakku, sekarang adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar bahwa antikristus akan datang sekarang, telah bangkit banyak antikristus. Nah, teman-teman, Alkitab tidak menunjukkan satu orang tertentu sebagai antikristus, tetapi berbicara tentang banyak antikristus, bukan hanya satu. Artinya antikristus adalah semangat siapa saja yang melawan Yesus Kristus, siapa saja yang menyangkal anak Allah, bahwa Injil telah dipalsukan, tidak percaya dengan kebenaran. Nah teman-teman, tolonglah tanyakan kepada diri Anda sendiri, terutama yang suka fitnah. Apakah Paus menyangkal Kristus? Apakah Paus mengajarkan Injil palsu? Apakah ia mengajarkan Yesus yang lain? Jawabannya tentu tidak.
Paus justru memperjuangkan iman yang benar, memperjuangkan ajaran Kristus yang sejati, baik itu melalui sakramen dan cinta Kristus untuk dunia. Nah, teman-teman sekalian, kenapa Paus sering difitnah oleh kelompok yang ekstrim seperti itu? Fitnah terhadap Paus lahir dari dua hal, yaitu karena tidak mengerti tentang struktur gereja dan kebencian terhadap otoritas rohani, terutama kebencian terhadap gereja Katolik. Dalam Matius bab 16 ayat 18, Yesus sendiri berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Teman-teman, gereja Katolik berdiri di atas janji Kristus, bukan di atas pribadi paus tertentu. Paus itu hanyalah penerus dari Rasul Petrus, bukan Kristus sendiri. Jadi kalau paus wafat, gereja tidak runtuh, teman-teman, karena akan dipilih lagi paus yang baru untuk melanjutkan. Karena fondasi kita adalah Yesus Kristus yang hidup, yang bangkit, bukan manusia yang fana yang tetap mati dalam kuburan. Dan bukti gereja Katolik tetap berdiri kokoh sejak abad pertama sampai sekarang. Sudah 266 paus yang memimpin dan mereka telah wafat. Tapi anehnya setiap kali paus wafat, gereja tetap berdiri. Malah semakin kuat, semakin berkembang, karena janji Kristus tidak pernah gagal. Pintu-pintu neraka tidak akan menguasainya. Baca di Matius 16 ayat 18. Teman-teman, lalu bagaimana dengan gereja-gereja yang lain yang mengklaim diri paling murni, paling sesuai dengan Yesus? Mereka justru terpecah-pecah, tercerai-berai ribuan denominasi. Sementara gereja Katolik tetap satu, kudus, Katolik, apostolik selama 2000-an tahun. Tentu itu waktu yang sangat lama, teman-teman, tapi tetap kokoh berdiri. Teman-teman yang terkasih, memang sungguh sangat ironis kalau mereka menuduh paus sebagai antikristus, tapi mereka sendiri kehilangan pemimpin. Di gereja Katolik kita punya garis kepemimpinan yang sangat jelas sesuai dengan hierarki gereja, yaitu dari Yesus Kristus kepada Petrus rasulnya, kemudian kepada para paus sepanjang zaman. Sedangkan di dunia Protestan, siapa pemimpin universal mereka? Tentu tidak ada. Siapa penerus resmi mereka? Tentu tidak ada. Itulah sebabnya mereka mudah terbagi-bagi, terpecah-pecah, bahkan saling bertentangan satu sama yang lain. Termasuk hal-hal yang sangat mendasar seperti tentang baptis, ribut baptis percik dan selam, ekaristi, tentang ajaran moral dan lain-lain. Maka teman-teman, siapakah yang lebih mirip dengan semangat antikris? Gereja yang tetap satu dalam Kristus atau kelompok yang tercerai-berai, penuh dengan kebingungan dan banyak kontradiksi-kontradiksi karena mencomot ayat-ayat dalam Alkitab tanpa melihat konteks? Sahabat-sahabatku yang terkasih, kematian paus bukan tanda kehancuran. Kematian paus adalah bagian dari perjalanan gereja dalam sejarah keselamatan. Setiap paus itu adalah pelayan, bukan raja. Setiap paus adalah hamba, bukan juru selamat, bukan Yesus Kristus.
Kita tentu semua percaya Kristus adalah kepala gereja yang sejati. Dan gerejanya akan tetap berdiri kokoh sampai kepada akhir zaman, karena itu adalah janjinya. Jadi, saat dunia bersorak penuh dengan kebencian terhadap gereja Katolik, tetapi kita sebagai umat Katolik memilih untuk berlutut dan berdoa. Kita mendoakan Bapa Suci yang telah wafat, dan kita berdoa agar gereja tetap kokoh, tetap setia dan taat. Karena Tuhan Yesus Kristus berjanji, "Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman," dalam Injil Matius bab 28 ayat ke-20. Jadi bagaimanapun fitnah yang datang dari luar, tetapi Kristus akan menjaga gerejanya. Nah teman-teman, seminggu berlalu dunia melihat seorang paus telah wafat, tapi dunia juga akan melihat gereja Katolik akan tetap hidup, tetap kokoh dan tetap bercahaya bagaikan lilin dan garam. Karena gereja ini bukan karya manusia, melainkan karya Kristus sendiri. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.